Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dengan pertemuan yang masih dengan atau dalam jaringan ini ya, daring, untuk pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, maka kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Selesai. Nah, sebelum saya mulai kemarin itu, sekarang kan bulan Oktober. Nah, jadi di bulan September akhir dan awal bulan Oktober kemarin itu ada dua peristiwa yang penting ya, yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira, dan khususnya ya penting bagi bangsa Indonesia dan khususnya untuk Pancasila. Nah, kira-kira kemarin ada peristiwa apa aja ya? Kalian jelas tahu ya. Yang di rumah ini rata-rata langsung bikin story dan lain sebagainya. Nah, kemarin tanggal 30 itu kita peringati dengan hari G30S PKI atau Gerakan 30 September. Nah, Gerakan 30 September itu, kalau kalian masih ingat di kelas 1 ya, Gerakan 30 September itu adalah salah satu gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Nah, terus kemudian di tanggal 1-nya itu ada lagi. Nah, untuk memperingati bahwa gerakan tersebut itu gagal dan berhasil ditumpas oleh bangsa Indonesia, maka disebutlah sebagai tanggal 1 Oktober kemarin ya. 1 Oktober kemarin itu sebagai hari kesaktian Pancasila. Nah, semoga kalian tetap ya masih ingat dengan tanggal-tanggal atau peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia. Nah, itu dia pembukaannya. Nah, sekarang ini yang materi kemarin tentang, kita melanjutkan materi kemarin tentang kedaulatan. Nah, ini kemarin kan kita bahas terakhir itu tentang macam-macam kedaulatan. Ada kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Masih ingat ya, kedaulatan Tuhan itu bahwa kedaulatan itu asal usulnya itu berasal dari atau pemberian dari Tuhan. Kemudian kedaulatan raja, di negara menganut kedaulatan raja ini adalah pemimpinnya itu adalah seorang raja atau bisa seorang ratu. Kemudian ada kedaulatan negara. Negara ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, negaranya berarti orang-orang yang hanya ada di atas yang berhak mengatur masyarakat. Nah, seperti itu. Terus kemudian kedaulatan hukum, jadi kekuasaan itu bersumber dari hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ada kedaulatan rakyat. Jadi seluruh rakyat itu berhak untuk masuk atau mempunyai kesempatan lah untuk masuk ke dalam pemerintahan, dan tujuannya nanti untuk memberikan manfaat atau mengatur jalannya sebuah negara tadi. Nah, ini adalah macam-macam kedaulatan. Indonesia itu menganut kedaulatan yang mana? Indonesia itu menganut kedaulatan rakyat atau sering kita sebut dengan demokrasi. Nah, lanjut dulu. Pengertian dari kedaulatan rakyat. Nah, ini pengertian dari kedaulatan rakyat itu ada beberapa ahli juga ya. Yang pertama itu ada John Locke. Negara itu dibentuk melalui sebuah perjanjian oleh beberapa masyarakat. Terus kemudian yang kedua ada ahli yang bernama Montesquieu, menganggap kedaulatan rakyat itu harus dibagi menggunakan ajaran trias politika. Kalian pasti pernah dengar ya tentang eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, 3 model ini adalah usulan dari teorinya Montesquieu. Ya, Montesquieu. Nah, ajaran itu disebut dengan trias politika. Nah,
ajaran Trias Politika ini untuk apa? Nah, dia apa namanya itu mengatur jalannya pemerintah itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada eksekutif. Kalau eksekutif apa ya isinya kira-kira di dalam sebuah negara? Kalau kalian naik kereta eksekutif itu kan pasti bagus-bagus, fasilitasnya juga bagus-bagus. Nah, jadi eksekutif ini isinya adalah presiden, ya, wakil presiden, para menteri, seperti itu. Nah, mereka dibagi masuk ke dalam kelompok eksekutif. Kemudian yudikatif ini siapa saja? Nah, yudikatif ini itu berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum atau lembaga-lembaga peradilan. Jadi pengadilan, terus kemudian di dalamnya ada jaksa, ada hakim, itu semuanya ada di dalam kelompok yudikatif. Nah, yang di dalam yudikatif ini ada siapa? Ada MA atau Mahkamah Agung, kemudian ada MK atau Mahkamah Konstitusi atau KY, Komisi Yudisial. Nah, terus kemudian yang di kelompok yang ketiga itu ada legislatif. Legislatif itu apa? Legislatif itu adalah yang membuat tentang peraturan-peraturan. Salah satunya yang ada di legislatif adalah DPR. Nah, ini adalah ajaran Trias Politika. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang beberapa lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam eksekutif, yudikatif, legislatif, ya. Kemudian tentang pengertian kedaulatan rakyat yang ketiga itu menurut J.J. Rousseau. Nah, negara itu dibentuk menurut kemauan rakyat atau disebut dengan kontrak sosial. Nah, ini ya ada persamaan antara John Locke dengan J.J. Rousseau. Perjanjian masyarakat. Kalau John Locke ya menurut melalui perjanjian masyarakat, kalau J.J. Rousseau menurut kemauan rakyat. Nah, menurut kemauan rakyat ini diwujudkan bisa melalui sebuah perjanjian. Perjanjian di sini kan juga sama dengan kontrak sosial ini. Jadi dulu itu manusia di dalam manusia yang ada di Indonesia ini hidup berkelompok-kelompok kecil. Di zaman purbakala ya, hidup dengan kelompok-kelompok kecil, terus kemudian mereka bertemu antar kelompoknya tersebut, kemudian mengadakan sebuah perjanjian atau mengadakan ayo kita mau hidup bersama, kita mau makmur bersama biar mencari makannya itu mudah. Nah, akhirnya ya sudah dibentuklah sebuah negara. Itu ya. Kita lanjut lagi. Ciri-ciri dari negara yang berkedaulatan rakyat. Adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat itu apa atau siapa gitu ya. Lembaga perwakilan rakyat itu ya ini, dewan perwakilan rakyat. Terus kemudian ada lagi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu adalah salah satu ciri dari adanya lembaga perwakilan rakyat. Adanya pemilihan umum, pemilu, pilkada, pilkades. Nah, itu semuanya sama. Pokoknya adanya pemilihan secara umum seperti itu merupakan salah satu ciri-ciri dari kedaulatan rakyat. Karena rakyat itu bisa ikut berpartisipasi dalam pemerintah. Contoh yang paling atau sikap yang paling sederhananya mereka itu adalah mengikuti pemilihan umum. Kontribusi yang paling sederhana. Kekuasaan atas kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis tertentu. Sama seperti perwakilan rakyat ini. Kekuasaan atas kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis tertentu. Jadi ketika sebuah rakyat tadi itu melakukan pemilihan umum ya. Nah, yang dipilih itu kan juga berasal dari rakyat toh. Nah, ketika si rakyat itu terpilih, jadi dia masuk ke dalam dewan perwakilan rakyat. Nah, kemudian di dalam DPR ini mereka berkuasa untuk ini kekuasaan atau kedaulatan rakyat melaksanakan beberapa melakukan beberapa amanat dari masyarakat
untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Makanya mereka dihimpun dalam sebuah badan atau majelis tertentu, sama seperti tadi ada DPR, ada MPR. Nah, DPR atau MPR itu merupakan sarana bagi mereka untuk untuk berekspresi, kemudian memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia sendiri. Terus kemudian yang keempat, susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Nah, susunan mulai dari MPR, DPR, MA, MK, KY itu kan lembaga-lembaga negara atau badan negara. Itu semuanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Kalau milik Indonesia itu ada UUD 1945. Lanjut lagi, Indonesia dan kedaulatan rakyat. Nah, ini ada bablasan. Indonesia dan kedaulatan rakyat. Indonesia itu kok bisa dianggap sebagai kedaulatan rakyat itu memangnya buktinya ada di mana saja? Nah, yang pertama, buktinya itu ada di Pancasila sila keempat. Pasti kalian sudah pasti hafal lah ya, masa enggak hafal Pancasila? Nah, bunyinya bagaimana? Bunyinya itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ kan ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia itu memakai sistem kedaulatan rakyat, karena di awal sila keempat itu sudah disebutkan kerakyatan. Itu sudah jadi bukti yang kuat. Terus kemudian yang kedua ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Bagaimana bunyinya? Yo, dibuka UUD-nya, dilihat di pembukaan alinea keempat. Nah, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, di situ langsung disebutkan yang berkedaulatan rakyat. Nah, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Itu adalah Pancasila ya. Nah, di situ bahkan langsung disebutkan berkedaulatan rakyat. Terus kemudian bukti yang ketiga bahwa Indonesia itu menggunakan kedaulatan rakyat ada di UUD 1945 pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 itu berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Kemudian di yang keempat ada di UUD pasal 1 ayat 3. Jadi gandeng ya, tadi ayat 2, sekarang ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini salah satu nama juga bahwa Indonesia itu ada hukum yang harus dipatuhi. Nggak bisa kalian bebas dengan sebebas-bebasnya, harus ada rimnya. Nah, ini ya, sampai sini. Kemudian ini terakhir kosakata. Nah, di dalam ini saya pengen memberikan perbedaan ya, beberapa perbedaan antara ini ada warga negara, ada penduduk, ada masyarakat, ada bangsa. Jadi ada bedanya, ada perbedaan ya, perbedaan istilah. Nah, ini kalian pause videonya di sini, terus kalian tulis supaya kalian tidak bingung lagi. Warga negara itu apa, penduduk itu bagaimana, masyarakat atau bangsa itu bagaimana. Karena warga negara, penduduk, masyarakat ini kalau kalian mengartikan biasanya tipis ya, nggak ada perbedaan yang sangat signifikan. Warga negara, penduduk, masyarakat ya mereka yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, padahal ada beberapa ketentuannya, ada beberapa perbedaannya. Ini kalian pause, kalian tulis, dan kalian pahami ya. Nah, cukup
Sampai sini dulu untuk materinya kelas 9. Semoga kalian sehat selalu ya, sehat selalu. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, marilah berdoa dulu. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga kalian nyambung dengan materi ini. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.